Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kabarkan bahwa saksi yang ini kehendak Allah, karena saksi ternyata meninggal dunia. Tapi kami berpikiran jangan-jangan ini adalah efek mubahalah. Dan karena itulah kami semakin meyakini kasus ini pasti akan kami menangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sponsor dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali ulasan terkait dengan kasus Bambang Trimulyono dan Sudi Nur yang telah melewati banyak persidangan, dan pasca persidangan ada hal yang kemudian menjadi menarik dan unik, ya, di mana ya salah seorang kuasa hukum ya Bambang Trimulyono, yakni Ahmad Kosinuddin, ya, nama yang sudah cukup populer ya sejak kasus ini bergulir, ya, dia adalah kuasa hukum yang memang cukup vokal ya untuk kemudian berbicara baik di ruang sidang ya maupun di luar persidangan ya ketika berhadapan dengan awak media. Dan satu hal yang sebenarnya cukup menarik untuk kita coba kaji di sini adalah ketika salah seorang yang akan dihadirkan sebagai saksi ya yakni Bambang Prasetyo itu kemudian tiba-tiba sakit, ya, ada diberitakan kena serangan jantung ya dan kemudian meninggal ya. Sontak respon dari para kuasa hukum ini kemudian ya mengaitkan lagi dengan mubahalah yang dilakukan oleh Sudi Nur dan Bambang Trimulyono, yang memang ya mubahalah inilah yang kemudian membuat beliau diduga melakukan tindak pidana penistaan agama yang hari ini ya dia pun menjadi tersangka dan sedang menjalani proses persidangan. Tetapi menariknya adalah karena meninggalnya Bambang Prasetyo ini seolah-olah digiring lagi kepada ya kasus mubahalah itu, bahwa mubahalah ini sedang bekerja, bahwa ini adalah efek dari mubahalah ya. Bagaimana Ahmad Kosinuddin menyampaikannya seperti itu, bahkan dengan sangat bisa dikatakan percaya diri bahwa dia yakin memenangkan kasus ini. Ini kan lucu, urusan kematian dengan kasus di pengadilan ini adalah dua hal yang berbeda jauh ya. Ini beda jauh ya, yang namanya kematian itu adalah hanya Allah sendiri yang tahu, dan yang namanya kematian itu sudah ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum manusia itu kemudian lahir ke dunia. Sementara persidangan ini adalah perkara dunia yang terjadi karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bambang Tri bersama Gus Nyadi bermubahalah. Kita akan coba simak dulu seperti apa penyampaian daripada Ahmad Kosinuddin ini terkait dengan meninggalnya saksi ya Bambang Prasetyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kabarkan bahwa saksi yang pada pekan sebelumnya, sidang sebelumnya, sudah siap hendak hadir dalam persidangan dalam rangka diambil keterangannya untuk didengar apa yang dia lihat, dia ketahui, dia dengar sendiri, yang bernama Bambang Prasetyo tiba-tiba pada sidang sebelumnya kena serangan jantung. Tapi pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kabar dari saudara jaksa penuntut umum bahwa saksi Bambang Prasetyo meninggal dunia. Kita sebenarnya sangat berharap, tapi ini kehendak Allah, karena saksi ternyata meninggal dunia. Tapi kami berpikiran jangan-jangan ini adalah efek mubahalah. Dan karena itulah kami semakin meyakini kasus ini pasti akan kami menangkan dengan pertolongan Allah, insya Allah. Takbir. Yang kedua, ada yang menarik dalam proses persidangan. Ada penyelundupan redaksi yang diulang-ulang dalam proses penyidikan yang ternyata diakui tidak berasal dari saksi-saksi. Jadi yang buat polisi. Nah, itu adalah bikinan dari penyidik, kelakuan dari penyidik. Apa redaksinya? Saya sebagai umat Islam merasa keberatan kitab suci Al-Quran, dan marah, bahkan ada yang dan marah kitab suci Al-Quran ya, marah dan tersinggung kitab suci Al-Quran dijadikan sarana untuk menyebarkan kebohongan. Ya, jelas ya bagaimana Ahmad Kosinuddin ini ya dengan begitu bersemangat ya merespon berita ya meninggalnya salah seorang saksi ya yang akan hadir dalam persidangan yakni Bambang Prasetyo. Ahmad Kosinuddin pun ya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, itu dengan ya 3 kali dia ulang ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
dan menurutnya bahwa ya dia berharap sebenarnya dia bisa hadir ya, tetapi karena ya takdir ya berbicara lain, dia meninggal yang sebelumnya diberitakan memang itu sakit karena serangan jantung. Tetapi yang menjadi menarik adalah karena Ahmad Kossinuddin itu mengaitkan, nah ini dia mengaitkan bahwa wah jangan-jangan ini efek mubahalah ya, jangan-jangan ini efek mubahalah ya, sehingga menurutnya dia semakin yakin ya dengan membawa-bawa ya nama Allah, bahwa yakin ya akan memenangkan kasus ini ya karena peristiwa tersebut. Ini adalah sebuah analogi ya, sebuah pendekatan yang menurut kita ini sangat tidak ya berkorelasi dengan baik ya, sangat tidak kontekstual ya. Bagaimana tidak, urusan kematian ya sekali lagi ini adalah rahasia setiap hamba dengan Tuhannya, dan yang namanya umur manusia itu kan itu ya hanya Allah yang tahu. Yang namanya ajal itu tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa memundurkan. Jadi ini adalah hal yang lain. Sementara ya kasus mubahalah ya yang hari ini menimpa Gus Nur dan Bambang Tri yang diduga ya menista agama, ini juga adalah hal yang berbeda ya. Jadi tidak bisa dikait-kaitkan karena meninggalnya seseorang ini itulah lantas dianggap bahwa ya ini efek mubahalah ya, hingga dengan entenya dengan sangat percaya diri ya bisa memenangkan kasus ini karena kematian saksi Bambang Prasetyo yang dia duga bahwa ini adalah efek mubahalah. Saya kira sebuah cara pandang yang menurut kita ini ya tidaklah tepat ya. Ini adalah pendekatan ya keimanan yang seharusnya ya tidak boleh terlalu ditafsirkan ya, kemudian dikait-kaitkan dengan kasus yang hari ini mereka sedang jalani. Ini sebuah opini yang ini bisa membuat publik ini kemudian menjadi ya bisa keliru dalam melihat persoalan yang sedang terjadi pada Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur. Bahwa kita meyakini bahwa ya ini tidak ada kaitannya, dan itu urusan mubahalah yang terjadi yang dilakukan oleh Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono ini juga tidak mengikuti kaidah-kaidah yang sebagaimana yang kita tahu bahwa mubahalah itu harus dua orang yang kemudian berhadapan dan saling bersumpah dan saling membantah, dan siapa yang berbohong ya dialah yang akan dilaknat oleh Allah. Nah sementara yang terjadi pada mubahalahnya Gus Nur dan Bambang Tri kan hanya Bambang Tri sendiri ya, Gus Nur hanya memandu, tidak tahu siapa lawannya. Nah sehingga dianggap bahwa ini tidak memenuhi kaidah-kaidah ya dan rukun-rukun mubahalah ya sebagaimana yang diketahui secara umum sesuai dengan penjelasan para ulama. Dan kasus meninggalnya Bambang Prasetyo ya sekali lagi ya tentu kita memahami bahwa itu tidak ada kaitannya ya, memang karena ya harus diyakini bahwa ajal manusia itu kan hanya Tuhan yang tahu, itu rahasia, dan ketika sudah sampai ya pasti harus meninggal. Hanya saja karena memang dia rencananya akan dihadirkan sebagai saksi. Disinilah ya kita melihat bahwa para kuasa hukum ini memang selalu membangun opini ya untuk mempengaruhi publik ya. Dia tak henti-hentinya mempengaruhi publik ya untuk menggiring kasus ini, menggiring kasus Bambang Tri Mulyono ya, agar bagaimana ya dia mendapat dukungan agar Bambang Tri ini bisa bebas ya dari jeratan hukum, agar Gus Nur ini bisa dibebaskan. Itu yang mereka terus lakukan, sehingga di setiap selesai persidangan pasti ada upaya-upaya untuk kemudian menggiring opini ya bagaimana ya, supaya kliennya ini bisa bebas ya dari jeratan hukum, dan mengatakan bahwa ya proses peradilan ini ya harus berjalan secara adil dan membebaskan Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur, dan mencoba secara psikologi menakut-nakuti. Secara psikologi ya dia hendak menakut-nakuti publik yang mungkin juga para penyelenggara persidangan untuk berhati-hati dengan kasus meninggalnya Bambang Prasetyo yang kita memahami bahwa ini tidak berkaitan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.